Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau cek kelasnya dulu ya. Oh, bagus, sudah rapi. Yang piket hari ini siapa? Oh, bagus, yang piket hari ini bagus, kelasnya rapi. Ketua kelasnya mana? Coba pimpin doa dulu ketua kelasnya. Selesai berdoa, Ibu mau absen. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, nihil ya. Bagus, anak Ibu pinter semua. Sebelum kita hari ini akan mempelajari tentang Orde Baru. Nah, masih ada yang ingat tentang materi kita minggu kemarin mengenai tentang Orde Lama? Siapa yang masih ingat tentang Orde Lama? Orde Lama dari tahun berapa sampai tahun berapa? Oh, pinter. Orde Lama dari tahun 1945 sampai dengan 1966. Orde Lama siapa yang memimpin anak-anak? Oh, pinter. Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno. Apakah sudah tampil materi di sebelah ini? Oke, kalau sudah, Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berlangsung selama 32 tahun anak-anak. Mulai dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Orde Baru juga menggantikan era Orde Lama yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Orde Baru, dimulai pada tahun 1966, Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar. Super Semar merupakan kepanjangan dari Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang keluarnya Super Semar adalah akibat peristiwa G30 SPKI yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI, AD, dan beberapa orang-orang penting. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa kepanjangan dari G30 SPKI? Ya, benar sekali. G30 SPKI adalah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Selain itu, latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang pertama, latar belakang lahirnya Orde Baru adanya pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI ini telah melemahkan pemerintahan Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Dikarenakan Presiden Soekarno pernah menyebutkan atau menyuarakan tentang Nasakom. Nasakom merupakan kepanjangan dari nasionalisme, Islam, dan komunis, di mana Partai Komunis Indonesia merupakan kelompok komunis. Yang kedua, adanya konflik TNI-AD. Konflik TNI-AD merupakan Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959. Soekarno memberikan kebebasan untuk anggota militer, untuk memberikan kebebasan penuh dalam berpolitik, dan itu juga membuat para militer di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang pro dengan Soekarno dan ada yang tidak pro dengan Soekarno. Kan tujuan dari TNI merupakan untuk menjaga negara dan menjaga rakyat. Jika TNI sudah ikut dalam berpolitik, bagaimana TNI mau menjaga keutuhan rakyat Indonesia? Yang ketiga, adanya inflasi. Inflasi di Indonesia terjadi sebanyak 600%, di mana tingkat perekonomian di Indonesia sangat lemah dan banyak sekali terjadi kemiskinan, banyak sekali terjadi kriminalitas, dan itu yang menuntut rakyat Indonesia untuk Presiden Soekarno turun dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Yang keempat, kebencian terhadap PKI, di mana sejak terjadinya kronologis kejadian G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, rakyat Indonesia sangat menuntut pemerintah Indonesia untuk membubarkan PKI di Indonesia dan menuntas habis anggota-anggota PKI di dalam Indonesia, dikarenakan rakyat Indonesia takut nanti bakalan terjadi lagi kejadian yang terjadi di tanggal 30 September 1966. Yang kelima, adanya 3 tuntutan rakyat Indonesia atau yang sering disebut dengan Tritura. Setelah kejadian G30 SPKI, rakyat Indonesia menuntut 3 tuntutannya. Yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi lainnya. Yang kedua, membersihkan kabinet Dwi Kora dari antek-antek PKI. Yang ketiga, adanya tuntutan rakyat untuk menurunkan harga-harga barang kebutuhan rakyat. Yang keenam, kegagalan reshuffle kabinet.
di mana tuntutan rakyat adalah rakyat meminta untuk menyusun kabinet yang bersih dari anggota PKI. Tetapi rakyat masih merasa jika di kabinet tersebut masih ada unsur PKI di dalamnya. Jadi rakyat meminta untuk Presiden Soekarno turun dari jabatannya pada saat itu. Yang ketujuh, terbitnya Super Semar. Super Semar merupakan kepanjangan dari Surat Perintah 11 Maret, di mana surat perintah yang diberikan oleh Presiden Soekarno untuk Presiden kedua Indonesia atau yang disebut dengan Letjen Soeharto. Presiden Soekarno meminta untuk Soeharto untuk mengambil alih tindakan yang perlu dirasa untuk menjaga dan mengembalikan keutuhan rakyat Indonesia pada saat itu. Yang kedelapan, penetapan MPRS. Orde Baru diperkuat dengan ditetapkannya TAP MPRS nomor 33 tahun 1964 pada tanggal 12 Maret 1967 mengenai tentang pencabutan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto menggantikan kepemimpinan Indonesia pada saat itu. Nah, itu tadi 8 latar belakang terjadinya Orde Baru atau lahirnya Orde Baru. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan Orde Baru. Akibat peristiwa G30 SPKI yang menggoyahkan keutuhan bangsa dan Pancasila, pemerintahan Orde Baru yang berhasil meletakkan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pembentuk negara Republik Indonesia. Tujuan dari Orde Baru pun yang pertama adanya mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada pemerintahan Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Yang ketiga, melaksanakan pengamatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna untuk mempercepat proses pembangunan bangsa. Nah, anak-anak yang tadi merupakan tujuan dari pemerintahan Orde Baru. Sekarang, ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru yang pertama adalah pemerintahannya diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali. Yang kedua, implementasi hak asasi manusia masih sangat terbatas dan masih marak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang keempat, pemilu hanya diikuti 3 partai yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu diadakan 5 tahun sekali, tetapi tidak bersifat demokratis. Yang selanjutnya, terjadi pemerintahan dengan sistem sentralistik kekuasaan pada presiden, di mana seluruh proses politik ditampang dan diatur oleh presiden. Selanjutnya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang berkembang pesat, tetapi tidak terbasis ekonomi kerakyatan. Yang selanjutnya, kebebasan pers sangat terbatas dan tindakan korupsi terjadi di mana-mana pada saat itu. Yang selanjutnya, kebijakan publik tidak transparan serta adanya kebebasan untuk berpendapat sehingga memberi kesan ideologi tertutup pada saat itu. Jadi kita sebagai masyarakat biasa tidak bisa memberikan pendapat kita seperti sekarang ini pada masa itu. Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru, tentu saja anak-anak untuk pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama itu memiliki perbedaan. Pemerintahan Orde Lama, kebijakan ekonominya tertutup dengan otoritas komunis dan sosialis. Terus politiknya, emosi nasionalisme masyarakat masih sangat tinggi karena negara baru saja merdeka. Mulai banyak proyek mercusuar yang bermunculan karena masyarakat memiliki keinginan untuk terlihat unggul di mata negara lain. Terus tuh adanya kestabilitas politik dan ekonomi. Pada masa Orde Lama, tingkat inflasi sangat tinggi. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau SDM. Pada masa Orde Lama, kualitas SDM yang
mumpuni masih terbatas dikarenakan baru berhasil keluar dari masa penjajahan. Terus tuh juga ada kondisi dunia, di mana pada masa Orde Baru situasi dunia baru saja selesai melewati Perang Dunia Kedua. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan sedikit sekali sih penjelasan Ibu mengenai tentang Orde Baru. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Kelompoknya boleh random saja sih, boleh diacak saja kelompoknya. Kalian saja yang pilih teman-temannya. Lalu Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mencari tentang Orde Baru, tentang latar belakang Orde Baru, kapan terjadinya Orde Baru, tentang yang tadi Ibu jelaskan. Kalian mencari secara lebih rinci lagi. Nanti kalian buat makalah, lalu minggu depan kita presentasikan di depan kelas. Kita seperti diskusi biasa anak-anak ya. Nanti ada yang presentasi, ada yang bertanya jawab, ada yang menyangga. Nanti setelah selesai kalian berdiskusi, Ibu akan memberikan tanggapan Ibu sebagai guru. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Oh, terima kasih kalau sudah paham. Itu tadi penjelasan Ibu mengenai tentang Orde Baru. Apakah tugasnya sudah jelas? Sudah? Oh, oke. Berarti sudah tidak lagi pertanyaan kan? Nanti kalau ingin bertanya boleh kabari Ibu saja mengenai tugas yang tadi Ibu berikan. Ibu mau lanjut di kelas selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu keluar kelas, boleh ketua kelasnya pimpin doa dulu supaya berkah ilmu yang didapat pada hari ini. Terima kasih kepada murid-murid Ibu pada hari ini. Ibu keluar dulu ya.